Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Selamat mendengarkan. Menunggu Raga tidak pulang-pulang, akhirnya Latifah pergi ke supermarket terdekat sendirian. Tadinya Regina mau ikut, tapi Latifah larang. Kasihan Nabi tidak ada yang jagain karena Mbak Delima pamit pulang duluan. Perempuan itu sudah menenten tas belanjaan yang dia beli untuk membuat kue ulang tahun untuk Abi. Senyumnya terulas begitu lebar. Rasanya rencana Raga untuk mengajaknya menikah muda jadi ingin dia pertimbangkan. Latifah berjalan keluar gedung mall, mencari keberadaan taksi ojek online yang sudah dia pesan sejak 20 menit lalu. Saat mendapati ojeknya ada di seberang jalan, ia mengambil langkah untuk menyeberang jalan. Maju, mundur, kanan kiri. Langkahnya resah dan kepalanya terus menoleh. Jujur saja menyeberang adalah hal tersulit yang dia bayangkan. Dia tak bisa menyeberang. Saat dia ingin kembali mengambil langkah, tiba-tiba ada motor dari arah kiri yang mengarah ke arahnya. Motor itu berjalan melebihi kapasitas, menyerempet Latifah sampai membuat perempuan itu terkejut dan jatuh tersungkur di jalanan. Belanjaannya jatuh bersamaan dengan tubuhnya yang tergeletak di aspal. Lututnya luka sampai menimbulkan darah karena hantaman keras yang dia dapatkan, membuatnya perih untuk berjalan. Beberapa pejalan kaki menghampirinya, sedangkan motor yang tadi menyerempetnya sudah kabur lebih dulu. Bunyi klakson menggema karena Latifah menghadang jalan mereka. "Mbak, ayo ke pinggir dulu." Latifah menurut. Ia berdiri sekuat tenaga dan berjalan dengan tertatih ke pinggir. Beberapa orang membantunya memungut belanjaannya yang berserakan. Latifah bersyukur Indonesia memiliki warga yang memiliki rasa empati tinggi. "Makasih ya Mbak, Mas," kata Latifah kepada kedua orang yang lebih tua darinya. Kalau bisa Latifah lihat sepertinya mereka pasangan. "Lain kali hati-hati Mbak, untung cuma keserempet, lututnya berdarah, saya beliin betadin dulu Mbak." Latifah menahan pria yang hendak pergi membelikannya betadin. "Gak usah Mas, gak apa-apa, biar saja saya obati nanti di rumah. Makasih sekali lagi udah nolong saya." Keduanya lantas tersenyum. "Sama-sama Mbak, ya sudah kalau begitu kami duluan Mbak." Latifah mengangguk dengan senyuman. Ia menselonjorkan kakinya yang terasa perih. Ponselnya bergetar. Driver ojolnya menelpon, mungkin karena dirinya terlalu lama dan tidak nongol juga. "Halo Pak." "Mbak, saya nggak bisa antar Mbak. Istri saya mau lahiran. Maaf Mbak, saya harus pulang. Mbak cari driver yang lain gak apa-apa ya Mbak?" Latifah menghela napasnya gusar. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apes banget dia hari ini. Perempuan itu tersenyum, padahal sang driver tidak bisa melihat senyumnya. "Iya Pak, gak apa-apa, saya ngerti. Semoga istri dan anaknya sehat ya Pak." "Baik Mbak, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya." Klik, sambungan telepon mati setelah Latifah berkata bahwa dia baik-baik saja dan tidak masalah sama sekali. Latifah mencoba mencari nomor Raga di kontaknya. Berdering. Tut, tut, tut. Ini orang kemana? Latifah mematikan teleponnya, mencoba untuk menelpon Raga di WhatsApp pribadi, siapa tahu kan ponsel pria itu mode pesawat. Mari kita berpositif thinking sejenak. Tapi hasilnya tetap tidak diangkat. Banyak orang lewat memperhatikannya. Mungkin mereka merasa aneh karena melihat Latifah duduk lesehan di pinggir jalan. Perempuan itu menghela napas panjangnya. Oke, cuma luka sedikit di lutut saja, bukan kayak luka cacat seumur hidup. Perempuan itu bangkit menahan rasa perih di lututnya. Ia mengambil tisu yang selalu dia bawa, mengelap darahnya dengan alat seadanya. Setelah selesai membersihkan sisa darah di lututnya, Latifah berusaha mencari bus, angkot ataupun ojek yang bisa membawanya pulang ke rumah Raga. Setelah drama ditolak, driver ojek berkali-kali, akhirnya ada juga yang mau ngambil orderannya. Perempuan itu mengulas senyum saat driver ojek sampai di depannya. "Alamatnya sesuai aplikasi ya Mbak?"
Latifah mengangguk sambil memakai helm. Iya pak, ayo berangkat. Hampir 30 menit Latifah membelah jalan bersama driver ojek online-nya. Setelah sampai, perempuan itu langsung disambut dengan motor Raga yang sudah terparkir di depan gerbang yang terbuka. Setelah memberikan ongkos dan memberikan helm, Latifah mencibir. Sengaja banget gak ngangkat telepon, padahal udah di rumah, pasti lagi rebahan. Cowokku ingkar janji. Latifah memasuki pekarangan rumah Raga. Langkah perempuan itu seketika tertahan sebelum masuk ke dalam. Dia mendengar suara Raga yang sedang berbicara entah dengan siapa. Bukan niat mau menguping, tapi yang Raga ajak bicara itu perempuan. Wajar bukan kalau Latifah penasaran. Tolong gak, gue gak mau dijodohin. Tolong bilang ke orang tua gue kalau lo bakalan nikahin gue. Gue mohon gak. Latifah melotot tidak percaya. Siapa perempuan ini yang dengan seenaknya berkata seperti itu? Terlihat Raga yang menghela napas panjangnya. Matt, pernikahan itu bukan hal yang main-main. Lo bahkan tahu kalau kita gak saling cinta. Pernikahan itu sekali seumur hidup, Matt. Metana, ternyata kakak kelasnya itu yang dikabarkan ibunya Abi. Latifah semakin penasaran. Jika diberi pilihan seperti ini, apa yang jadi keputusan Raga? Bukannya Latifah terlalu menuntut atau gimana, tapi dia berhak bukan mendapat kepastian yang bisa dia percaya bahwa keputusan Raga tak akan membuatnya menyerah karena sudah memilih pria itu menjadi pasangan hidupnya nanti. Tapi Abi butuh gue kan gak? Ujar Metana dengan nada bicaranya yang sangat putus asa. Gue tahu Abi butuh lo, lebih dari Abi butuh gue, tapi gue gak bisa, kata Raga yang tak kalah frustasi. Dunia tidak adil padanya. Bagaimana mungkin Raga harus memilih antara kebahagiaan Abi atau kebahagiaan dirinya? Metana memang sangat penting buat perkembangan Abi, tapi Raga juga butuh Latifah untuk menjadi teman hidupnya. Raga mencintai Latifah lebih besar daripada dia mencintai dirinya sendiri. Raga juga sudah berjanji akan menikahi Latifah. Raga bahkan sudah membeli cincin untuk melamar perempuan itu. Hanya tinggal masalah waktu saja untuk melakukannya. Raga tak bisa ingkar janji, bukan? Raga juga yakin kalau Latifah bisa menjadi pengganti Metana buat Abi. Anaknya itu sudah menunjukkan minatnya pada Latifah. Raga yakin walaupun dia dan Metana tidak dalam satu ikatan pernikahan, tetapi kasih sayang mereka untuk Abi tak akan pernah luntur. Raga yakin itu. Setidaknya terima apapun Metana. Sebenci-bencinya Metana kepada Abi, nyatanya perempuan itu masih ingin berdekatan dengan Abi. Itu saja sudah cukup bagi Raga. Apa karena Latifah? Gue dengar dari Bara katanya kalian pacaran. Belum, dan gue gak akan ngajak dia pacaran. Gue udah mutusin buat nikahin dia. Latifah merasakan sesak di dadanya saat melihat Metana mencium pipi Raga. Bahkan perempuan itu menggenggam tangan Raga seolah perempuan itu tempat teduh untuk Raga yang paling aman. Met, kenapa baru sekarang? Raga menatap Metana frustasi. Kenapa baru sekarang lo minta gue buat nikahin lo? Kenapa gak dari dulu saat gue belum punya perasaan atau bahkan belum pernah ketemu sama Latifah? Kenapa, Met? Raga melihat bola mata Metana berkaca-kaca. Gue gak punya pilihan waktu itu, gak. Gue cuma fokus gimana caranya Bara gak tahu kalau gue ngandung Abi. Bara terus, Bara mulu. Kenapa sih selalu Bara yang ada di pikiran lo? Kenapa lo gak pernah sekali aja mikirin gimana perasaan Abi waktu dia lahir, tapi ibunya gak nganggap bahkan gak ngasih dia ASI sama sekali? Kenapa lo gak pernah mikirin gimana hancurnya gue waktu gue gak bisa tanggung jawab sama lo? Latifah tertegun. Rasa perih yang dia rasakan di lututnya seolah merambat naik, masuk ke dalam hatinya. Rasanya sesak mendengar Raga menyebutkan hal yang jika seandainya dia tidak bertemu dengan Latifah. Gue sayang sama Bara, gak. Gue terlalu bodoh buat ngelepas lo dan malah milih Bara yang jelas-jelas gak pernah menghargai gue sama sekali. Buliran air mata dari sudut mata Metana mulai lolos.
Pertahanannya runtuh saat rasa penyesalan yang besar karena telah melepas Raga dan Abi begitu saja. Raga menarik Metana masuk ke dalam pelukannya. Pria itu menangkap wajah Metana, membelai surai perempuan itu dengan lembut. Latifah ketar-ketir. Dia takut Raga akan melakukan hal yang membuat Metana percaya kalau Raga pasti akan memilih perempuan itu ketimbang dirinya. Raga mendekatkan wajahnya, menempelkan dahinya dengan dahi Metana dengan mata yang terpejam. Maafin gue Gak, tolong kasih gue kesempatan sekali lagi. Tak bicara lagi, Raga mulai mendekatkan bibirnya pada bibir Metana, mengecup bibir perempuan itu singkat lalu menarik diri. Ia tak ingin Metana merasa terpaksa. Metana menarik napasnya. Ia menatap Raga dalam-dalam, kemudian ia kembali mendekatkan bibirnya pada bibir Raga, melanjutkan hal yang sebelumnya Raga lakukan. Raga menarik tengkuk Metana seolah memperdalam penyatuan mereka. Raga membalasnya, kali ini berbeda. Raga meloloskan lidahnya untuk bisa menikmati setiap pergerakan yang menyentuh setiap deretan gigi Metana. Raga menatap Metana. Perempuan itu menutup matanya seolah pasrah dan siap untuk menyerahkan segalanya untuk Raga. Air mata Latifah merembes keluar membasahi kedua pipinya. Hatinya benar-benar merasakan sakit dan sesak yang luar biasa. Mengapa harus seperti ini? Mengapa harus sekarang di saat dia sudah mulai ingin melibatkan Raga dalam setiap penggarapannya? Iya, harapannya sudah untuk bahagia. Mengapa Raga tega mempermainkan perasaannya seperti ini? Buk, Latifah mengumpat kasar saat ia berbalik dan ingin pergi dari tempat yang membuatnya sesak. Namun, kakinya kepentok meja kayu. Lebih tepatnya lututnya yang tadi sempat berdarah, tak sengaja harus menabrak meja dengan keras. Ia menangis melampiaskan rasa sakit yang dia terima secara bersamaan. Rasa sakit lututnya yang berdarah karena keserempet motor, serta rasa sakit di hatinya yang telah dipatahkan harapannya untuk bisa percaya bahwa Raga berbeda dari yang lain. Mendengar suara kegaduhan, Raga menghentikan kegiatannya. Latifah, serunya panik saat ingatannya mengingat perkataan Regina kalau Latifah tadi kesini dan pergi belanja buat bikin kue ulang tahunnya Abi. Latifah, perempuan itu menyeka air matanya. Ia bangkit dan berdiri. Raga menahan lengannya. Tolong dengerin dulu penjelasan gue. Gak ada yang perlu dijelasin Gak. Gue juga gak berhak dapat penjelasan apapun karena gue bukan siapa-siapa lo. Raga tak sanggup melihat perempuan yang dia sayang menangis kencang seperti ini. Raga mengakui dia salah. Raga juga hanya manusia biasa yang memiliki nafsu. Raga salah karena tidak bisa menahan nafsu bejatnya. Latifah terus memberontak. Raga baru melepas genggamannya saat melihat kedua bola mata perempuan itu sudah basah, dipenuhi air mata. Yang gue takutin nanti bukan seberapa besar rasa sayang gue buat lo, tapi seberapa besar harapan gue buat bersama lo. Karena bagi gue, memupuk harapan jauh lebih menyakitkan daripada memendam perasaan. Gue benci Gak sama lo. Resi memeluk anak keduanya yang baru saja pulang dengan keadaan yang mengenaskan. Lututnya berdarah dan menangisnya yang sesegukan tidak berhenti sejak tadi. Aurora sudah mengobati luka adiknya, namun adiknya tak kunjung bicara apa yang jadi masalahnya kali ini. Udah dong, jangan nangis mulu. Gue sama bunda gimana mau bantuin kalau lo aja gak mau cerita. Resi mengelus puncak kepala Latifah lembut. Iya sayang, cerita sama bunda sama kakak. Ada apa? Latifah benci sama Raga, bun. Resi yang tidak mengerti dan tidak mengenal siapa Raga hanya menatap Aurora penuh penjelasan. Aurora menatap Resi tajam seolah berkata, nanti Aurora jelasin. Yang penting sekarang Latifah tenang dulu. Aurora duduk di samping adiknya itu. Permasalahan hati memang selalu membuat hati perempuan sakit. Aurora bisa mengerti dan paham posisi adiknya. Latifah sudah bicara banyak tentang Raga yang selalu mengajaknya pacaran bahkan nikah, tentang Raga yang sudah punya anak, dan tentang Raga dan Metana. Aurora mengambil alih tubuh adiknya. Perempuan itu memeluk adiknya erat-erat.
Jika dilihat dari isak tangisnya, Aurora bisa merasakan sesakit apa yang dirasakan Latifah. Udah jangan dipikirin ya, setiap hubungan pasti ada pasang surutnya, ada bahagia, sedihnya. Gue yakin kalau Allah ngerestuin kalian akan baik-baik aja ke depannya. Latifah mengeratkan pelukannya, isakan tangisnya semakin kencang, membuat Aurora dan Rizky kewalahan. Sampai akhirnya Kinan datang dengan raut wajah yang membingungkan. Latifah ada yang cari di depan. Kinan melongo melihat Latifah menangis terseduh-seduh. Siapa? Aldo. Bersambung. Thank you for watching.